Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku akan berbagi resep cake mocha potong yang super lembut dan enak banget. Kue ini punya aroma kopi yang sangat menggoda, rasa coklat yang legit, dan dengan tekstur yang benar-benar empuk, dijamin semua orang pasti suka. Cake mocha potong ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, ide hantaran, atau sekedar untuk teman ngeteh di sore hari. Yang mau tahu bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai, ikuti langkah demi langkahnya agar teman-teman yang mau coba di rumah bisa berhasil. Yang suka dengan video ini, mohon sekali dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur suhu ruang, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi, 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP, teman-teman bisa juga pakai TBM atau Ovalet. Oke, lanjut kita mixer adonannya dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 8 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, setelah 8 menit bisa dilihat adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini. Ini sudah cukup. Kita matikan mixernya sebentar. Lanjut, masukkan 1 saset kopi instan Nescafe yang sudah dilarutkan dengan sedikit air hangat seperti ini. 1 sendok teh pasta mocha. Kita mixer kembali adonannya. Kali ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah asal cukup tercampur rata saja, kurang lebih selama 1 menit. Nah, setelah cukup tercampur rata, kita matikan lagi mixernya. Lanjut, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya pakai segitiga biru. 10 gram susu bubuk denkau. Kita masukkan sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Nah, kalau sudah kita mixer kembali, tapi sebelum itu sebaiknya adonan kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini agar saat dimixer adonannya tidak berhamburan. Nah, kalau sudah mixer lagi kembali dengan kecepatan paling rendah asal cukup tercampur rata saja. Sama ya, waktunya kurang lebih selama 1 menit saja. Nah, kalau sudah, matikan lagi mixernya. Masukkan 130 ml minyak goreng. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah asal tercampur rata kurang lebih selama 30 detik saja. Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Oke, lanjut. Aduk adonannya menggunakan spatula sambil dirapikan bagian pinggirannya. Kita aduk dengan metode aduk balik pelan-pelan saja. Pastikan tidak ada bahan adonan atau minyak yang mengendap di bagian bawah agar kuenya tidak pantat ya. Oh ya, ini karena warnanya masih terlalu pucat, di sini aku tambahkan lagi pasta mochanya. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Nah, nanti hasil akhir adonannya seperti ini, lembut dan kental. Nah, ini sudah cukup ya, kita sisihkan dahulu. Berikutnya, siapkan loyang. Saya pakai ukuran 22 x 22 cm seperti ini. Olesi bagian alas loyang dengan margarin tipis-tipis, lalu alasi atau tutup lagi dengan kertas roti. Nah, seperti ini. Dan seperti biasa, bagian pinggiran loyang jangan olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut setelah dikukus. Lanjut, kita tuang semua adonan kuenya ke loyang. Lalu ratakan dengan lidi tusuk sate. Nah, kalau sudah, kemudian hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Nah, ini sudah langsung bisa kita kukus ya. Sebelumnya di sini sudah aku siapkan kelakat atau kukusan yang sudah aku panaskan kurang lebih selama 15 menit atau sampai mendidih. Kemudian letakkan loyang yang berisi adonan.
Kita kukus kuenya dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Oke teman-teman, lanjut sambil menunggu kuenya matang, kita akan buat buttercream rasa mocha untuk topping dan olesannya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram mentega atau margarin, untuk mereknya bebas ya, gunakan aja yang ada di rumah. 100 gram gula halus. Di sini gula halusnya aku masukkan sambil diayak seperti ini karena biasanya gula halus sering berkumpal. Lanjut kita mixer adonannya sampai tercampur merata dan lembut. Nah setelah lembut, masukkan 1 saset susu kental manis putih atau setara dengan 40 ml, 1 sendok teh pasta mocha. Kita mixer lagi kembali sampai gulanya tercampur merata, sampai adonannya benar-benar lembut ya. Nah kalau sudah lembut, matikan mixernya, kemudian aduk-aduk sambil dirapikan dengan menggunakan spatula. Kalau sudah, nah untuk buttercream mochanya ini akan aku bagi menjadi 2 bagian. Nah hasilnya seperti ini. Satu bagian ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Nah ini akan kita sisihkan dahulu. Teman-teman kita kembali ke kukusan ya. Nah ini setelah 35 menit kuenya kita kukus. Kita buka tutup kukusannya. Nah, hasilnya cantik sekali. Permukaan kuenya halus, rata, dan tidak bergelombang. Kita angkat ya. Lalu kita sisihkan. Biarkan sampai uap panasnya menghilang, baru sisir pinggiran kuenya dengan spatula agar mudah saat kita lepaskan dari cetakan. Nah, caranya cukup balik kuenya seperti di video. Lalu lepaskan kertas rotinya. Nah ini rotinya akan kita biarkan sampai benar-benar dingin, baru akan kita potong-potong. Teman-teman, ini kue kita setelah dingin dan sudah aku pindahkan ke talenan seperti ini. Lanjut kita potong-potong kuenya menjadi 12 bagian yang sama rata. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, kuenya sangat lembut dan empuk, mengembang dengan sempurna ya. Lanjut untuk toppingnya, siapkan 250 gram coklat ceres biasa seperti ini. Lalu kita ambil 1 potong roti atau cake mochanya. Kita olesi bagian samping kanan dan kirinya dengan buttercream mocha. Olesi sampai merata. Nah kalau sudah, kemudian kita baluri dengan coklat ceres merata di atas krim mochanya. Nah seperti ini. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, ini setelah selesai kita baluri dengan coklat ceres. Lanjut semprotkan sisa krim mocha yang sudah kita masukkan ke plastik segitiga. Untuk caranya seperti di video ya. Oke, kalau sudah, agar lebih menarik, teman-teman bisa hias kuenya sesuai selera dan kreativitas teman-teman. Di sini aku tambahkan permen bunga warna pink dan aku tambahkan juga daun mint. Selain menggunakan permen bunga, teman-teman bisa hias kuenya dengan stroberi atau permen coklat, sesuai selera aja ya. Dan tara, nah teman-teman, cake mocha potong kita hasilnya cantik sekali. Satu adonan menghasilkan 12 potong cake mocha. Untuk resep lengkap dan saran harga jual nanti aku sematkan di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman, akhirnya resep cake mocha potong kita sudah selesai kita buat. Selain bikinnya mudah, rasanya juga enak banget. Aroma kopinya wangi, kuenya lembut, empuk, dan legit. Kue ini bisa bertahan kurang lebih selama 3 hari di suhu ruang. Dan untuk ide jualan, kemas dengan box mini styrofoam seperti ini. Nah ini mirip dengan bento cake yang lagi viral ya. Tapi ini versi rasa mochanya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.